Mari kita lanjutkan yang tadi. Nah, jadi luas daerah total ya, luas daerah total ya, itu 1 ya. Jadi dari paling kiri ke paling kanan itu luasnya 1 semuanya. Nah, tapi dibagi 2 di tengah. Ya, dibagi 2 di tengah. Berarti bagian sebelah kiri setengah ya, badan kiri dan ekor kiri. Nah, sebelah kanan juga setengah, badan kanan ditambah ekor kanan. Ya. Jadi badan kanan ini ditambah ekor kanan itu setengah luasnya. Nah, yang ditanyakan di soal terakhir tadi, ya, itu adalah luas ekor kanan. Luas yang ini yang sisanya ini nih, ya. Nah, sedangkan luas totalnya setengah bagian kanan itu. Nah, tapi di antara setengah yang sebelah kanan tadi, bagian yang warna biru ini adalah 0,4332. Yang warna birunya ini 0,4332. Nah, berarti sisanya yang ini adalah setengah dikurangi 0,4332 ya. Itu jawabannya adalah berapa? 0,0668 ya. Nah, tafsirnya bagaimana? Ya. Di antara semua bongkar muat dan semua proses loading ya, di pelabuhan itu ya, 6,08% di antaranya ya, memakan waktu ya, lebih dari 230 menit. Ya, ini contoh penafsirannya ya. Nah, jadi di sini kita perlu menguasai sifat-sifat kurva itu ya. Untuk bicara soal-soal mengenai distribusi normal ini kita perlu menguasai sifat-sifat tadi ya. Nah, ada bagusnya kita bahas juga ya mengenai sifat-sifat tadi ya. Nah, coba kita sedikit bahas ya. Nah, ya. Nah, tadi sudah dibahas nih, sudah dibahas ya. Bahwa luas total daerah itu 1 ya, dari bagian paling kiri bagian paling kanan ya. Nah, tapi di tengah dibagi 2 oleh sumbu simetri ya. Berarti luasnya kiri setengah, kanan setengah ya. Yang kiri ini meliputi luas badan kiri dan ekor kiri. Nah, yang sebelah kanan meliputi luas badan kanan dan ekor kanan ya. Nah, sekarang misalnya kita melihat ya. Misalnya di tabel ada angka ini nih ya. Misalnya di tabel ada angka seperti ini nih. Misalnya ya. Misalnya di tabel itu ada angka ini ya. Misalnya Z-nya 0,75 ya. Z-nya 0,75 misalnya. Ini 0,70, 0,71, 0,72, 0,73, 0,74, 0,75. Coba kita fokus ke angka ini nih ya. Jadi untuk Z 0,75 luasnya adalah 0,2734 ya. 0,2734. Nah, luasnya itu yang ini nih. 0,2734 ya. Dari Z-nya 0 sampai 0,75. Ini adalah luas badan kanan ya. Nah, luas badan kanan sebanyak 0,2734 ya. Nah, karena sifat simetri ya, karena sifat simetri maka kalau ada nilai Z yang min 0,75, ini kan min 0,75 nih Z-nya. Ini Z-nya 0,75. Nah, maka luasnya akan sama. Ini pun 0,2734 nih.
ini akan sama dengan ini. Ya. Jadi untuk nilai Z yang harga mutlaknya sama, maka luas daerahnya akan sama. Ya. Nah, ini adalah badan kanan, ini badan kiri. Ya. Jadi luas badan kanan sama dengan luas badan kiri. Ya, selama harga mutlak nilai Z ya itu sama. Ya. Di sini kan harga mutlak nilai Z-nya 0,75. Ya, ini 0,75 harga mutlaknya. Ini pun 0,75 juga harga mutlaknya. Ya. Jadi selama harga mutlak nilai Z-nya sama, ya, maka luas badan kiri dan luas badan kanan itu akan sama. Nah, yang di tabel itu yang dimunculkan adalah luas badan kanan, ya, yang dimunculkan di tabel tadi. Ini. Nih. Ya. Jadi yang ditampilkan tabel ini adalah luas badan kanan. Nah, itu bagian badan. Nah, sekarang bagian ekor. Ini. Ya. Nah, tadi bagian kanan, sekarang bagian ekor nih. Ini ekor kanan. Ya. Nah, tadi untuk nilai Z 0,75 ya, sudah dapat dari tabel ya bahwa luasnya adalah 0,2734 ya. Nah, jadi luas ini 0,2734 mulai dari bagian yang putih ini nih yang sebelah kanan ya. Mulai dari 0 sampai 0,75 luasnya adalah 0,2734. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah bagian ekor kanan ya. Nah, maka luas daerah ini adalah setengah dikurangi badan kanan ya. Nah, setengahnya itu adalah luas dari tengah ini sampai paling kanan itu setengah. Nah, dikurangi luas yang bagian putih. Luas bagian putih ini badan kanan ya, itu 0,2734. Nah, sehingga dihasilkan luas ekor 0,2266 ini ya. Nah, luas ekor kanan sama dengan luas ekor kiri. Selama harga mutlak nilai Z-nya sama ya. Jadi ini harga mutlak nilai Z-nya 0,75, ini harga mutlak nilai Z-nya juga 0,75. Nah, maka luas ekor kanan pun ini akan sama dengan luas ekor kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini nih ya. Nah, ini luas daerahnya adalah 0,7734 ya. Tahu dari mana? Ya. Nah, yaitu kalau diperhatikan gambar ini adalah badan kanan seutuhnya. Ini adalah bagian kanan seutuhnya, ya, badan plus ekor setengah, ya, ditambah badan kiri. Nah, badan kiri ini dibatasi nilai Z min 0,75, ya. Nah, dari tabel didapat 0,2734. Jadi jumlahnya luasnya dijumlahkan 0,5 ditambah 0,2734, ya, 0,7734. Ini pun serupa seperti itu. Nah, kita lihat soal yang lain, ya. Kita lihat soal yang lain. Ya. Nah, gini. Ya, misalnya, saya ganti soalnya ya. Ini contoh 5. Ya. Nah, misalnya soalnya adalah lamanya bertakap-takap telepon ya, dari suatu populasi diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata misalnya 100 menit ya 100 detik bukan ini bukan 1 menit 100 detik maksudnya atau misalnya 400 detik ya. Dan simpan baku ya, simpan bakunya 10 detik. Nah, di antara semua percakapan ya, berapa persen yang lamanya percakapan, berapa persen yang lama percakapannya
misalnya lebih dari atau kurang dari ya. Nggak apa-apa yang lebih dari dulu ya, lebih dari misalnya 417 detik. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, di sini berapa rata-rata? Berapa simpanan baku? Rata-ratanya 400, simpangan bakunya 10, Pak. Ya, siapa tuh yang jawab tadi? Yang jawab siapa tadi? Relatul. Ya, Relatul mendapat skor 2. Lagi, ya. Nah, ini 400 detik. Single 10 detik. Nah, intinya adalah peluang didapatkannya lamanya percakapan yang melebihi 417. Ini tanya. Ya. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Coba kita gambarkan dulu situasinya bagaimana untuk soal yang ini. Gambarnya rata-rata berapa? 400 ya? Ya, Pak. 400. Simpanan baku 10 detik kan? 10 detik. Yang ditanyakan lebih dari 417 ya. Ini lamanya percakapan. Percakapan dalam 1 detik ya, 1 detik. Ini ya, coba kita gambarkan. Ya, nah ini gambarnya seperti ini. Kita copy paste dulu. Ke Microsoft Word. Nah, ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah apa namanya itu? Luas ekor kanan, ya. Luas ekor kanan. Nah, sedangkan yang di tabel itu adalah luas badan kanan, ya. Mulai dari tengah sini sampai sini. Ya. Yang di tabel itu dari tengah-tengah sampai sini. Nah, kita hitung dulu yang badan kanan, ya. Kita hitung dulu yang badan kanan. Kita bentuk nilai Z-nya. Ya, Z sama dengan ya, nilai X-nya itu berapa? 417. Ya, 17. Kemudian dikurangi nilai rata-rata 400 dibagi 10. Ya. 17 dibagi 10. Ya, 17 dibagi 10, 1,7. Ada nilai Z-nya.
Nah, kemudian kita setelah ditransformasikan, gambarnya jadi bagaimana? Ya, setelah ditransformasikan, gambarnya menjadi kayak gini. Gambarnya jadi tadi kan 1,7 ya, 1,7. Nah, ini. Nah, gambarnya gini. Ya, kita copy paste ke Microsoft Word. Nah, jadinya gini. Ya, jadi 1,7, 1,7. Nah, sekarang berapa luas daerah ini? Ya. Nah, jadi ini peluang didapatkannya lamanya percakapan lebih dari 417 detik adalah setengah dikurangi, ya, setengah dikurangi hasil pengamatan di tabel. Ya, kita lihat di tabel kalau 1,7 ini berapa? Ya, di tabel kalau 1,7 berapa luasnya? 1,7. Nah, ini 1,7, 1,70 ya. 0,4554 ya. 0,4554 0,4554 itu 0, ya 0,446 0,0446 ya. Jadi ya, 4,46% percakapan memakan waktu lebih dari 417 ya. Nah, ini contoh 5 ya, contoh 5. Nah, sama contoh 6. Apakah kita pakai yang ini juga? Ya. Nah, ini masih sama. Nah, ini misalnya kurang dari. Ya, kurang dari 417 detik. Ya. Nah, gambarnya kayak gimana nih? Ini masih sama ya. Ini masih sama. Ini kurang dari. Ya. Coba kita gambarkan dulu. Gambarnya sebelum ditransformasi. Ini berarti berikutnya nih. Nah, gambarnya begini. Ya, ini 417 ke kiri. Gue paste ke Microsoft Word.
Di gambarnya gini. Ya. Nah, ini masih sama nilai Z-nya. Ya. Masih sama. Nah, bagaimana setelah apa namanya, setelah ditransformasi, ya, maka gambar ini akan menjadi ini 1,7. Nah, gambarnya begini. Setelah diubah ke Z. Ini setelah transformasi. Nah, gambarnya gini. Nah, sekarang gimana menghitung luas ini? Ya, ini berapa bagian nih yang warna hijau ini? Nah, ingat bahwa ada satu sumbu simetri yang membagi dua di sini, sumbu simetri, ya. Nah, luas bagian yang sebelah kiri itu setengah, ya, bagi dua ini kan. Nah, sebelah kirinya setengah. Nah, sisanya yang ini adalah badan kanan. Ya. Nah, di tabel diperoleh tadi, ya, untuk yang badan kanan ini adalah 0, berapa? 0,4554. Ya, coba kita lihat lagi tabelnya 1,7. 1,7. Ya betul, 0,4554. Ya. 0,4554. Nah, sehingga ini adalah jawabannya, ya, setengah ditambah 0,4554 sama dengan 0,9554. Ya, ini adalah peluang didapatkannya lamanya percakapan yang kurang dari 417 detik. Nah, ya. Nah, ini contoh 6. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk contoh 6? Berikutnya contoh 7. Masih mengenai lama percakapan. Nah, misalnya ini percakapannya, ya, antara misalnya adalah 383,5 detik dan 400 detik. Ya. Jawab. Ya. Ini parameternya masih sama. Ini parameternya masih sama. Yaitu yang ditanya adalah antara berapa detik? 383,5 detik sampai 400 detik.
kita lihat dulu gambarnya. Ya, gambarnya dulu kita lihat 383,5 ya, 383,5. Sampai 400 detik. Ya, coba kita lihat gambarnya. Ya. Nah, ini gambarnya. Ada 383 sampai 400. Nah, kalau dari gambarnya ini apa? Ekor kiri, badan kanan, atau ekor kanan? Hah? Ekor kiri, badan kanan, atau ekor kanan? Gambarin tadi. Badan kiri. Siapa yang jawab? Lailatul, Pak. Ya, oke, Lailatul ya. Nah, ini ya, badan kiri. Nah, coba kita ubah dulu menjadi nilai Z ya. Berarti Z sama dengan ya, nilai, oh di sini ada dua nilai X ya. Ada dua nilai X nih. X1 383,5. 383,5 betul ya. Nah, X2 ya, 400 ya. Maka di sini ada dua nilai Z ya, yaitu Z1 sama dengan, nah nilai X-nya 383,5 dikurangi rata-rata dibagi 10. Nah, 383,5 dikurangi 400 ya. Min 16,5. Min 16,5 dibagi 10. 1,65 ya. Nah, itu nilai Z yang pertama. Nilai Z yang kedua ya. Nilai X2-nya kan 400 nih. Ya, ini 400. Ya, jadi 0. Nah, setelah transformasi, bagaimana gambarnya? Setelah transformasi, tadi ini min 1,65 ya, kalau saya salah hitung. Tidak salah ingat, min 1,65 sampai di 0. Nah, maka gambarnya ini. Ya. Ini kesulitannya ya online, gambar-gambarnya jadi sulit. Kalau pakai papan tulis, lebih gampang nih. Nah, nih, ya. Nah, jadi saat ditransformasi menjadi Z, ya, ini jadi min 1,65 sampai 0 ya, min 1,65 sampai 0. Nah, ini kan luas badan kiri ya. Nah, namun ingat, tadi kan sudah dikatakan bahwa luas badan kiri sama saja dengan luas badan kanan ya, selama harga mutlak nilai Z-nya sama ya. Jadi untuk mencari nilai Z min 1,65 ini ya, kita nggak usah mencari tabel yang ada min 1,65 ya, kita pakai saja yang 1,65. Kita lihat di tabel berapa tuh ya, yang 1,65. Nah, ini 1,60, 1,61, 1,62, 1,63, 1,64, 1,65.
Ya. Nah, 0,4505. 0,4505. 0,4505 ya. Ini adalah peluang didapatkannya ini. Jadi 5,05% percakapan memakan waktu antara 383,5 detik dan 400 detik. Ya. Nah, dari contoh-contoh ini kita sudah ada beberapa pengalaman menghitung pengalaman dalam menghadapi bentuk-bentuk arsiran ini ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari awal ya, kita belajar di sini di awal-awal mengenai apa namanya itu badan kanan ya. Ini badan kanan, ya udah ada contohnya badan kanan. Nah, ekor kanan sudah ada contohnya ya. Nah, kemudian bentuk ini ya, badan kanan dan bagian kiri. Ini pun sama, badan kanan dan badan kanan dan bagian kiri. Nah, ini badan kiri ya. Sudah ada contohnya. Nah, nanti kalian pelajari lagi yang ini nih ya, kalian pelajari lagi yang ini nih ya. Ini ya. Nah, ini bentuk-bentuk tadi kan ini. Nah, ini badan kanan, badan kiri, ekor kanan, ekor kiri ya. Nah, ini badan kiri ditambah bagian kanan ya. Ini badan kanan ditambah bagian kiri ya. Nah, kalian pelajari lagi nanti ya. Ini semua bisa di-download ya. Semua file PDF ini ya bisa di-download di website ya yang sudah saya arahkan ya, encyclopedia.com. Jadi kalian lihat di sini nih dan pelajari. Sebentar. Ini ya. Ini website-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Pak. Nah, Sudah, ya. Pak. Nah, ini. Nah, ini kalian download tabel luas daerah dari sini. Ya. Kemudian cara penggunaan kalian download dari sini. Ya. Nah, ini contoh-contoh soal. Contoh soal yang lain. Ya. Nah, ini latihan soal. Nah, coba kita lihat misalnya yang contoh-contoh soal ya. Contoh-contoh soal. Untuk mana nih? Nah, ini ya contoh soal. Kita lihat contoh yang nah, ini. Nah, ini. Ya. Panjang roti yang diproduksi satu pabrik berdiri normal dengan rata-rata 25 cm dan simpan baku 2 cm. Ya. Nah, coba pertanyaan saya begini. Ya. Apa yang bisa disimpulkan dari adanya simpan baku 2 cm ini? Apa yang bisa disimpulkan? Dengan adanya simpan baku yang positif, apa yang dapat disimpulkan mengenai panjangnya roti ini? Dengan adanya simpan baku yang positif, ini kan positif kan? Bukan nol ini. Ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari panjang roti ini? Tadi lupa lagi Lato belum dapat skornya tadi. Nah, saya dulu ya.
Lailatul. Ini tadi Lailatul terus yang menjawab nih. Dapat skor 2. Nah, apa yang bisa disimpulkan dengan adanya adanya simpanan baku yang positif untuk panjang roti ini? Apa yang bisa disimpulkan? Nah, lupa lagi ya. Tadi kan saya di awal sudah memberikan contoh ini kan. Di bagian awal sekali nih saya nanyakan. Ini nih. Nih. Nah, di sini kan kita temukan simpanan baku yang positif kan. Nah, apa artinya nih? Apa yang dapat disimpulkan dengan panjang roti ini? Keberagaman dari panjang rotinya, Pak. Nah, jadi ya pabrik ini menghasilkan roti yang panjangnya tidak sama persis 25 cm. Ya, mungkin ada yang 24, ya, mungkin ada yang 23,5, mungkin ada yang 26,1, mungkin ada yang 27,9, ya. Jadi ada keberagaman, ya. Tapi rata-ratanya 25 cm, ya. Nah, simpanan bakunya 2 cm. Nah, itu maksudnya simpanan baku yang positif. Tadi siapa yang jawab tuh? Hana, Pak. Nah, oke, nanti dapat skornya. Nah, jadi mungkin saja ada pembeli yang mendapatkan roti yang panjangnya kurang dari 23 cm. Ya, mungkin saja ada pembeli yang mengalami ini. Nah, tapi berapa peluangnya? Nah, itu yang ditanyakan. Ya, makanya sini ditanyakan peluang X kurang dari 23 cm. Nah, langkah pertama kan digambar dulu nih, digambar dulu seperti ini, ya. Nah, ini 25 rata-rata, 23 di sini, ya. Yang ditanyakan yang lebih kecil dari 23 berarti akselerasinya ke kiri, ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah ekor kiri. Nah, kemudian ubah dulu nih, ya, jadi Z, ya. Z-nya -1 nih, ya. 23 dikurangi 25 dibagi 2 -1. Nah, ya. Nah, jadi ini nilai Z-nya -1 sekarang. Ini, ya. Nilai Z-nya -1. Nah, didapatkan di tabel nggak akan dapat angka ini, ya. Di tabel itu akan dapat angka 0,3413. Ini dari tabel nih. Ya, lihat di tabelnya, dapatnya 3413 untuk Z-nya 1, ya. Lihat di tabelnya. Ya. Kalau Z-nya 1, nah luasnya 0,3413, ya. Nah, kalau gitu kenapa jadi 0,1587? Nah, itu karena setengah dikurangi 0,3413 ini dari tabel nih. Ya, dapat 0,1587, ya. Nah, dapat dari mana setengah? Setengah ini kan luas bagian kiri, yaitu meliputi badan kiri ditambah ekor kiri, ya. Jadi badan kiri ditambah ekor kiri itu setengah. Nah, sedangkan badan kirinya saja 0,3413. Berarti sisanya 0,1587. Nah, itu jawabannya, ya. 15 tahun. Jadi 15,87% roti yang diproduksi panjangnya kurang dari berapa? 23 cm, ya. Tadi siapa ya? Yang jawab tuh Hana ya tadi. Hana, oke, Hana ya. Nah,